Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari laporan praktikum manajemen operasional jasa. Saya Wirlangga Ramadan, saya akan membahas langsung ke bab pertama, yaitu pengembangan jasa. Yang pertama adalah proses jasa. Input yang di sini ada worker yang berisikan tentang petugas atau petugas pengaman atau polantas, petugas pelayanan jalan tol, pekerja maintenance, pekerja di rest area. Manager meliputi manajemen proyek dan manajemen investasi. Fasilitas berisi toilet, masjid, ATM, rumah makan, SPBU, dan tempat parkiran. Equipment ada komputer, palang pintu gerbang tol, traffic count, papan rambu lalu lintas, dan lain-lain. Lalu material berisi beton, semen, kertas. Service ada pelayanan transaksi, pelayanan rest area. Land ada tanah yang kuat dan strategis untuk dibuatkan jalan tol. Lalu selanjutnya adalah energi, ada gas dan listrik. Selanjutnya ada proses. Yang pertama adalah memasuki gerbang tol. Kedua, melakukan transaksi atau pembayaran jalan tol. Yang ketiga, melanjutkan perjalanan yang dituju. Keempat, jika konsumen lelah atau ingin melakukan pengisian bahan bakar, bisa memasuki rest area yang telah disiapkan. 5. Melanjutkan perjalanan kembali yang akan dituju atau hingga sampai keluar tol. Lalu ada output jasa yang ditawarkan. Yang pertama adalah memberikan layanan jalan tol kepada konsumen selama perjalanan hingga keluar tol. Selanjutnya ada pilihan jasa yang dikembangkan. Responden pertama adalah saya sendiri, yaitu jasa yang saya pilih adalah pelayan cuci mobil, yaitu membuat spot-spot atau tempat-tempat cuci mobil yang berada pada rest area. Selanjutnya adalah dari firma Maulana, yaitu sistem pembayaran, yaitu membuat sistem pembayaran tol tanpa hambatan atau secara otomatis dengan menggunakan kamera CCTV yang dapat men-scan nomor polisi. Ketiga, ada Muhammad Syafiq. Jasa yang dipilih adalah penerangan. Penambahan penerangan pada gerbang masuk maupun gerbang keluar tol. Yang terakhir adalah M. Fani Nazili. Jasa yang dipilih adalah keamanan dan ketertiban, yaitu penambahan CCTV untuk pengawasan. Lalu pilihan jasa yang akan dikembangkan oleh kami adalah pelayanan cuci mobil. Alasan memilih jasa yang akan dikembangkan karena terkadang sudah melakukan perjalanan jauh mobil akan kotor dan berdebu, khususnya saat perjalanan antar daerah dengan menggunakan jalan tol. Kotor-kotoran yang menempel pada mobil dapat menyebabkan turunnya kenyamanan berkendara. Misalnya adalah kotor akibat hujan. Terkadang saat perjalanan tol panjang lebih dari 100 km, hujan akan mengakibatkan bodi mobil yang sangat berdebu, sekaligus kaca mobil. Oleh karena itu, terpikirkanlah layanan jasa cuci mobil sederhana namun cukup berguna untuk pengguna tol. Selanjutnya adalah tujuan pengembangan jasa baru. Pertama adalah memaksimalkan pelayanan untuk para pengguna tol. Kedua, dengan dibukanya pelayanan cuci mobil ini, diharapkan dapat mengurangi tingkat kecelakaan yang disebabkan oleh terhalangnya pandangan pengendara mobil. Ketiga, tidak menyebabkan terganggunya penglihatan pengguna jalan, karena mobil yang terlihat kotor dapat menimbulkan pengalihan fokus pengendara lainnya. Atau justru jika ada batu-batu sisa lumpur yang menempel-nempel di ban, bisa membuat mobil pengendara lainnya terkena cipratan batu-batu kecil tersebut. 4. Menyegarkan kembali kabin mobil untuk mengendara jarak jauh. Karena semakin lama berada dalam mobil, tentu kabin mobil akan kotor akibat makanan atau camilan yang dibawa, atau justru ada bau yang tidak sedap. Selanjutnya adalah pencarian ide. Respondennya saya sendiri. Yang pertama, ide gagasannya adalah Jamar, jasa marga cuci mobil. Penjelasan dari sini adalah, jadi pada titik rest area tertentu pada jalur tol yang paling lama dan panjang akan dibuatkan jasa pencucian mobil, yang dimana jasa ini berguna untuk tempat istirahat sekaligus menyegarkan kembali tampilan luar ataupun dalam mobil setelah melalui perjalanan yang panjang. Kedua adalah dari firma Maulana, yaitu Smart Paygate. Pengaplikasian sistem pembayaran modern yang dapat mendeteksi kendaraan dan langsung menyedot rekening yang sudah didaftarkan untuk kendaraan
untuk membayar gerbang jalan tol. Jadi tentu saja hal ini akan sangat mengurangi antrian yang panjang yang sebagaimana biasanya terjadi eh, terjadi saat padatnya pengguna jalan tol. Atau terkadang kartu salah satu pengendara lupa diisi dan harus meminjam mobil di belakangnya. Selanjutnya dari Muhammad Syafiq yaitu pengupgradean penerangan. Jadi di sini dijelaskannya itu ada akan ditingkatkannya penerangan pada jalan masuk dan gerbang keluar jalan tol. Dikarenakan pada jalur ini, kedua jalur ini adalah jalur yang biasanya penerangannya kurang. Karena dianggap penerangannya cukup hanya dari lampu gerbang tol yang memang sangat terang namun terkadang tidak menjangkau jauh. Selanjutnya adalah dari M. Fani Nazili, yaitu keamanan dan ketertiban. Jelasannya dengan menambahkan CCTV di setiap sudut jalan yang tidak mudah diketahui pengguna jalan atau di jembatan penyeberangan atau di dekat papan tiang rambu. Dengan adanya ini maka dapat memudahkan polisi lalu lintas atau pengamanan jalan tol yang akan memantau situasi jalan tol dari oknum-oknum yang menyalahgunakan jalan tol yang sebagaimana mestinya. Selanjutnya ada penjaringan ide. Ada yang pertama adalah Jamar, jasa marga cuci mobil, nilai idenya sebanyak 5 dan rankingnya menduduki ranking pertama. Yang kedua ada Smart Paygate yang punya nilai sebesar 4 dan menduduki ranking yang kedua. Selanjutnya adalah pengupgradean penerangan yang memiliki nilai ide hanya 2. Otomatis rankingnya ranking terakhir, ranking 4. Dan yang terakhir ada keamanan dan ketertiban yang memiliki nilai 3 dan mendapat ranking ketiga. Analisa bisnis. Peluang dari bisnis ini yaitu pertama, banyaknya peluang untuk pengembangan usaha khususnya jasa ekspansi atau mengekspansi jasa cuci mobil ini sangat mudah ke depannya. Kedua, sebagai opsi untuk mengurangi kemacetan kota besar atau melakukan perjalanan jauh waktu yang singkat. Tiga, kegiatan industri dan jasa sekitar tol bisa lebih meningkat. Ancaman, membuat kota yang di luar jalur tol ini menjadi kota mati karena putaran uang akan berkurang baik bisnis maupun wisata. Kedua, pembebasan lahan yang sulit akibat pengambilan keputusan secara sepihak ketika adanya kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan disebabkan aktivitas operasional tol. Yang selanjutnya adalah kekuatan internal. Yang pertama adalah meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan dengan mempermudah akses dalam membangun di setiap daerah. Dua, lokasi tol yang strategis sebagai jalur distribusi barang dan pengurangan kemacetan di jalan nasional. Contohnya adalah di Pantura. Tiga adalah membuka lapangan kerja. Hal ini karena pengelolaan jalan tol memerlukan manajemen oleh tenaga manusia dari mulai kasir, petugas keamanan, staf kantor kebersihan, dan sejenisnya. Kelemahan internal yang pertama adalah biaya penggunaan jalan tol yang relatif sangat mahal. Kedua, kurangnya sisi keamanan apabila menggunakan pada malam hari dan khususnya daerah tertentu. Tiga, minimnya rest area bisa menyebabkan meningkatkan angka kecelakaan. Tiga, yang selanjutnya adalah struktur organisasi perusahaan. Direktur utama yaitu Firman Maulana, manajer operasional yaitu M. Fani, manajer keuangan adalah saya sendiri, manajemen human, capital and transformasi adalah M. Syafiq. Dan peran dan tanggung jawab. Satu, direktur utama. Tanggung jawabnya mereka adalah mengimplementasikan visi misi perusahaan, menunjuk orang yang mampu memimpin direksi lain, mengawasi situasi perusahaan, melaporkan kinerja perusahaan kepada investor. Selanjutnya, manajer keuangan. Tanggung jawab dia adalah mengkoordinasi dan mengontrol perencanaan, pelaporan, serta pembayaran kewajiban pajak perusahaan agar efisien, akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan perintah yang berlaku. Selanjutnya, mengelola fungsi akuntansi dalam memproses data dan informasi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan perusahaan secara akurat. Selanjutnya, merencanakan dan mengkonsolidasi perpajakan seluruh perusahaan untuk memastikan efisiensi biaya dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Selanjutnya, ada manajer human capital dan transformasi. Pertama adalah dia bertanggung jawab atas rekrutmen, lalu mengukur beban kerja karyawan,
job deskripsi dalam struktur organisasi, penentuan upah, validasi data, perlengkapan kerja, dan penggunaan teknologi. Manajer operasional, tanggung jawabnya adalah merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi seluruh pelaksanaan operasional perusahaan, membuat standar perusahaan mengenai semua proses operasional, produksi, proyek, dan kualitas hasil produksi, membuat strategi dalam memenuhi target perusahaan dan cara mencapai target tersebut, membantu tugas-tugas direktur utama, mengecek, mengawasi, dan menentukan semua kebutuhan dalam operasional perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahin Nazili, NIM 653. Saya akan menjelaskan tentang desain jasa. Yang pertama, manfaat inti. Memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang, meningkatkan pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan, meringankan beban dana pemerintah melalui partisipasi pengguna jalan. Yang kedua, wujud jasa. Pelayanan jasa jalan tol. Yang ketiga, jasa yang diharapkan. Pengguna jalan tol untuk meningkatkan efisiensi. Pelayanan jasa distribusi yang ada akhirnya mampu menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi dan juga banyak bidang yang diuntungkan dengan adanya jalan tol ini. Yang keempat, jasa yang ditingkatkan. Dengan pengembangan jasa cuci mobil ini menambah value dan juga meningkatkan keselamatan para pengguna jalan tol, dan hal itu otomatis membuat pelayanan lebih yang ditawarkan PT Jasa Marga dan menjadi pertimbangan kepada para calon customer. Yang kelima, jasa potensial. Pengaplikasian sistem pembayaran modern yang dapat mendeteksi kendaraan dan langsung menyedot rekening yang sudah didaftarkan untuk pengendara membayar gerbang jalan tol. Tentu saja ini akan sangat mengurangi antrian yang panjang yang sebagaimana bisanya terjadi jika padatnya pengguna jalan tol, atau terkadang kartu pembayaran salah satu pengendara lupa di top up dan harus meminjam mobil-mobil di belakangnya. Dengan adanya pengembangan teknologi ini bisa mempersingkat waktu. Desain sistem dan proses pelayanan. 1. Prosesnya pengguna jalan tol masuk ke rest area. Proses layanan, jika bagi pengguna jalan tol yang ingin beristirahat seperti makan dan mencuci mobilnya bisa pergi ke rest area. Yang kedua, pendaftaran. Jika pengguna jalan tol ingin mencuci mobilnya bisa mendaftarkan dulu melalui admin dan melalui beberapa tipe layanan pencucian seperti cuci biasa, auto wash, dan lain-lain. Kemudian karyawan car wash akan memberikan struknya kepada pelanggan dan berapa biaya yang harus dikeluarkan serta pembayarannya akan dilakukan jika pencucian mobil tersebut telah selesai. Yang ketiga, mengantri. Selama mengantri dan menunggu gilirannya, karyawan bisa menawarkan kepada pelanggan untuk minum di kafe. Pelanggan cenderung akan melakukannya sendiri. Yang keempat, proses pencucian. Ketika giliran pelanggan yang sudah mengantri, maka proses pencucian mobil dimulai, dan tipe pencucian mobil ini sesuai yang pelanggan inginkan pada saat pendaftaran tadi. Yang kelima, pembayaran. Jika pencucian mobil sudah selesai, maka karyawan akan memberitahukan kepada pelanggan jika sudah selesai, dan admin akan meminta struk dan yang pelanggan simpan. Kemudian pelanggan akan membayar jasa pencucian tersebut. Yang keenam, kembali ke tangan pelanggan. Jika pembayaran telah dilakukan, maka mobil tersebut sudah sepenuhnya kembali ke tangan pelanggan. Karyawan biasanya akan meminta kritik dan saran. Menguji desain sistem dan produk layanan dan produk. Nomor proses 1, menggunakan jalan tol masuk ke rest area. Yang keterangan, jika pengguna jalan tol yang ingin beristirahat seperti makan dan mencuci mobilnya bisa pergi ke rest area. Kesimpulannya, dalam penggunaan jalan tol dan rest area, jawaban rata-rata responden adalah sangat baik. Hal ini merupakan respon positif yang harus dipertahankan. Penilaian responden dari Firman sangat baik, Angga sangat baik, Fani sangat baik, dan Syafiq sangat baik. Yang kedua, pendaftaran. Keterangannya, jika pengguna jalan tol ingin mencuci mobilnya bisa mendaftarkan dulu melalui admin dan memilih beberapa tipe layanan pencucian seperti cuci mobil biasa, auto wash, dan lain-lain. Kemudian karyawan car wash akan memberikan struknya kepada pelanggan dan berapa biaya yang harus dikeluarkan serta pembayarannya akan dilakukan jika pencucian mobil tersebut telah selesai. Kesimpulannya, untuk proses pendaftaran jawaban rata-rata responden adalah baik, dan respon ini sudah positif, tapi harus lebih ditingkatkan lagi.
penilaian responden. Firman baik, Angga baik, Fani baik, dan Syafiq baik. Yang ketiga, mengantri. Selama mengantri dan menunggu gilirannya, karyawan Carwash bisa menawarkan pelanggan untuk minum di kafe atau menikmati fasilitas yang lain sudah disediakan. Pelanggan cenderung akan melakukannya sendiri. Kesimpulannya, pada proses ketiga, tahap antrian, jawaban rata-rata responden adalah baik dan sudah mendapatkan respon positif, tapi harus lebih ditingkatkan lagi. Yang keempat, proses pencucian. Ketika giliran pelanggannya sudah mengantri, maka proses pencucian mobil dimulai, dan tipe pencucian mobil ini sesuai yang pelanggan inginkan pada saat pendaftaran tadi. Kesimpulannya, pada proses keempat, proses pencucian, semua responden menjawab sangat baik. Untuk kedepannya harus mempertahankan respon ini. Yang kelima, pembayaran. Jika pencucian mobil sudah selesai, maka karyawan akan memberitahukan kepada pelanggan jika sudah selesai, dan admin akan meminta struk yang pelanggan simpan. Kemudian pelanggan akan membayar jasa pencucian tersebut, dan pembayarannya bisa secara otomatis seperti melalui OVO dan lain-lain. Kesimpulannya, pada tahap pembayaran semua responden menjawab baik, tetapi harus ditingkatkan lagi dalam segi apapun pada proses pembayaran. Yang keenam, kembali ke tangan pelanggan sepenuhnya. Jika pembayaran telah dilakukan, maka mobil tersebut sudah sepenuhnya kembali ke tangan pelanggan. Karyawan biasanya akan meminta kritik dan saran. Kesimpulannya, dan untuk proses terakhir setelah pembayaran, yaitu semua responden kompak menjawab sangat baik. Respon ini harus dipertahankan untuk meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan. Desain program pemasaran. Nomor 1, program pemasaran melalui jasa. Keterangannya, jasa cuci mobil di rest area yang dimana jasa yang kami kembangkan ini adalah melayani pencucian mobil dan salon untuk mobil. Kami yakin jasa ini akan berguna bagi pengguna jalan tol yang ingin mencuci mobilnya. Untuk harganya 40.000 per mobil, tergantung tipe dan jenis pencucian yang diinginkan pelanggan. Lokasinya di rest area tol, dikarenakan usaha ini adalah merupakan jasa Marga Group yang dikhususkan untuk pengguna jalan tol saja. Promosinya melalui memberikan voucher, kupon, hadiah, dan bonus lainnya untuk pelanggan aktif pengguna sosial media. Untuk prosesnya sendiri, mulai dari pendaftaran seperti request pelanggan cuci mobil, apa yang diinginkan, kemudian menunggu giliran untuk saat menunggu mobilnya dicuci dengan menggunakan fasilitas yang disediakan, dan melalui pembayaran hingga mobil tersebut kembali ke tangan pelanggan. Yang ke-6, orang. Semua karyawan cuci mobil. Yang ke-7, multivisi. Keterangannya, fasilitas dan pelayanan yang diberikan. Menguji desain program pemasaran. Nomor proses pertama itu jasa. Keterangannya itu, menurut Anda, apakah relevan untuk mengembangkan usaha cuci mobil di rest area tol? Nilai responden buruk 0, tidak ada. Cukup ada 2 responden, baik ada 10 responden, dan 4 sangat baik ada 18 responden. Keterangan, menurut responden sangat baik untuk pengembangan jasa tersebut karena menurut mereka jarang adanya cuci mobil di rest area. Yang kedua, harga. Dengan diterapkan tarif sebesar 40.000 per mobil, bagaimana menurut Anda penentuan tarif sebesar ini? Untuk penilaian responden, yang pertama buruk itu nggak ada, 0. Yang 2 cukup ada 12 responden. 3 baik ada 18 responden, dan 4 sangat baik tidak ada responden. Keterangan, cukup terjangkau untuk pencucian mobil di rest area. Pencucian mobil di rest area jalan tol dengan juga berbagai tipe dan jenis pencuciannya yang diinginkan pelanggan. Yang ketiga, lokasi. Bagaimana tanggapan Anda perihal lokasi di bukunya cuci mobil? Dibukanya cuci mobil ada di rest area jalan tol. Yang pertama, 1 responden buruk ada 4 responden. Yang kedua, cukup ada 8 responden. Yang ketiga, baik ada 12 responden. Dan yang keempat, sangat baik ada 6 responden. Keterangan, menurut responden lumayan untuk lokasi pencucian mobil karena jarang usaha yang membuka pencucian mobil di rest area. Yang keempat, promosi. Keterangan, apakah dengan langkah pemasaran membagikan voucher, kupon, hadiah, diskon, dan bonus lainnya untuk pengguna aktif menggunakan media sosial adalah langkah promosi yang baik? Kalau nilai responden, yang pertama 1 buruk, tidak ada. Yang kedua, cukup, ada 11 responden. Yang ketiga, baik, ada 11 responden. Dan yang keempat, sangat baik, ada 8 responden. Keterangan yang menarik bagi pelanggan nantinya. Yang kelima, proses jasa.
mulai dari pendaftaran seperti request, pelanggan cuci mobil, apa yang diinginkan, kemudian menunggu giliran atau saat menunggu mobilnya dicuci dengan penggunaan fasilitas yang disediakan dan melalui pembayaran hingga mobil tersebut kembali ke tangan pelanggan. Bagaimana menurut Anda proses jasa yang demikian rupa? Untuk responden yang pertama buruk, tidak ada responden. Yang kedua cukup, ada 10 responden. Ketiga baik, ada 12 responden. Dan keempat sangat baik, ada 8 responden. Keterangan cukup baik untuk proses layanan dan beserta fasilitas yang diberikan. Yang keenam, proses yang keenam orang. Bagaimana tanggapan Anda untuk semua karyawan pada tempat cuci mobil? Pertama, buruk, tidak ada responden. Dua, cukup, nggak ada responden. 3 baik, ada 12 responden. Dan 4 sangat baik, ada 18 responden. Keterangan karyawan di perusahaan cuci mobil ini menurut responden sudah sesuai harapan mereka. Dan yang terakhir, yang ketujuh, bukti fisik. Bagaimana tanggapan Anda perihal dibukanya kafe dengan gaya milenial dan tempat kerja yang nyaman? Yang pertama buruk, nggak ada responden. Yang kedua cukup, ada 2 responden. Yang ketiga baik, ada 19 responden. Yang keempat sangat baik, ada 9 responden. Keterangan, fasilitas yang cukup memadai karena di dalamnya terdapat kafe dengan gaya milenial dan suasana yang sangat nyaman. Mengadakan pelatihan. Peran direktur nomor 1, pertama, peran direktur utama, pelatihan yang diberikan. Pelatihan yang diberikan adalah berupa pelatihan kepemimpinan atau leadership training. Dengan mengikuti pelatihan ini, maka pemimpin dapat lebih menguasai apa yang harus dikerjakan. Mereka juga dapat mengatur strategi dan kebijakan yang terbaik bagi anak buah, sekaligus bagi lembaga, dan juga bisa mengikuti seminar tentang bagaimana menjadi pemimpin yang baik dan berwibawa. Yang kedua, manajer keuangan. Peran manajer keuangan. Pelatihan yang diberikan adalah leadership training, mengikuti seminar untuk menambah pengetahuan atau kompeten di bidang keuangan perusahaan, dan pelatihan khusus untuk manajer keuangan, bagaimana seorang manajer melakukan pengelolaan keuangan yang lebih baik bagi perusahaan agar mampu melakukan perencanaan keuangan dan anggaran, pengendalian, pemeriksaan, dan pelaporan. Yang ketiga, manajer operasional. Pelatihan yang diberikan adalah leadership training, mengikuti seminar untuk menambah pengetahuan atau kompeten di bidang operasional perusahaan. Diberikan juga pelatihan khusus untuk meningkatkan kinerja manajer operasional perusahaan. Metode pelatihan khusus berupa tes tulis, presentasi, dan juga diskusi mengenai permasalahan perusahaan yang ada. Yang keempat, manajer SDM. Pelatihan yang diberikan adalah leadership training, mengikuti seminar untuk menambah pengetahuan atau kompeten di bidang sumber daya manusia. Yang kelima, buruh, karyawan, dan semua manajer perusahaan. Pelatihan K3, keselamatan dan kesehatan kerja, tentang bagaimana semua karyawan di perusahaan perlu meningkatkan kinerja K3. Karena demi mengurangi angka kecelakaan kerja, maka diperlukan pelatihan K3. Menguji proses layanan. Yang pertama, proses layanan yang diberikan. 1. Relevan untuk mengembangkan usaha cuci mobil di rest area tol. Penilaian responden karyawan. Firman Maulana sangat baik, Wilangga Duyan sangat baik, Fani sangat baik, dan Syafiq sangat baik. Tarif sebesar 40.000 per mobil. Semua penilaian responden karyawan itu baik. Perihal lokasi dibukanya cuci mobil di rest area jalan tol, penilaian responden kelompok itu semuanya baik. Dan 4. Langkah pemasaran memberikan voucher, kupon, hadiah, diskon, dan bonus lainnya untuk pengguna aktif media sosial. Semua karyawan menjawab sangat baik. Yang kelima, request pelanggan cuci mobil apa yang diinginkan, kemudian menunggu giliran atau saat menunggu mobilnya dicuci dengan penggunaan fasilitas yang disediakan, dan melakukan pembayaran hingga mobil tersebut kembali ke tangan pelanggan. Untuk penilaian responden karyawan, Firman Maulana baik, Wilangga Duyan sangat baik, Fani baik, dan Syafiq baik. Yang keenam, semua karyawan pada tempat cuci mobil. Nilai responden dari karyawan, pertama Firman Maulana sangat baik, Wilangga Duyan baik, Fani baik, sangat baik, Syafiq sangat baik. Yang ketujuh, perihal dibukanya kafe dengan gaya milenial dan tempat kerja yang nyaman. Nilai responden dari karyawan, Firman Maulana sangat baik, Angga Duyan baik, Muhammad Fani sangat baik, dan Muhammad Syafiq sangat baik. Uji pasar. Layanan yang diberikan, pengguna jalan tol masuk ke gerbang tol dan melakukan pembayaran, kemudian melanjutkan perjalanan, dan jika ingin mencuci mobilnya bisa memasuki rest area yang sudah
disediakan di masing-masing lajur. Yang kedua, pendaftaran. Penilaian responden. Yang pertama, buruk, nggak ada responden. Cukup, nggak ada. Terus yang ketiga, baik, ada 16 responden. Dan yang keempat, sangat baik, ada 14 responden. Kesimpulannya, jalan yang dilalui untuk masuk ke rest area sangat mudah bagi pengguna jalan yang ingin beristirahat, mencuci mobilnya maupun mengisi bahan bakar kendaraan. Yang kedua, pendaftaran. Di pendaftaran ini, penilaian responden itu kesimpulannya, proses pendaftarannya bagi pelanggan yang akan mengantri sudah melakukan dengan baik dan pelanggan sudah tidak bisa khawatir karena takut diterobos antrian. Yang ketiga, mengantri. Untuk penilaian responden ini sangat baik. Kesimpulannya, pengguna jalan atau pelanggan jasa mengantri dengan adanya para pelanggan atau pengguna jalan bisa memanfaatkan tersedianya fasilitas-fasilitas yang memadai dan juga adanya kafe yang bergaya milenial. Proses pencucian. Penilaian responden itu sangat baik. Kesimpulannya, dan dalam proses pencuciannya, mulai dari pembersihan bodi dilakukan dengan sangat baik dan sangat berhati-hati karena mesin mobil tersebut sangat sensitif terhadap air atau bahan kimia dan bisa menimbulkan kerusakan fatal. Yang kelima, pembayaran. Untuk pembayaran ini nilai respondennya sangat baik. Kesimpulannya, dalam proses pembayaran tidak ada masalah dan juga pada sistem pembayaran ada fasilitas pembayaran secara otomatis atau pembayaran elektronik, yaitu seperti Dana, OVO, PayPal, dan lain-lain. Yang keenam, kembali ke tangan pelanggan. Penilaian responden sangat baik. Kesimpulannya, hasilnya mobil pelanggan yang telah dicuci dan dikeringkan sangat bersih sehingga pelanggan merasa puas. Memperkenalkan jasa. Perkenalan jasa soft opening yang akan dilakukan dalam kegiatan soft opening ini melakukan pembukaan atau peresmian secara sederhana seperti tumpeng, doa, dan lain-lain. Yang kedua, selama 3 hari pertama soft opening tersebut kami akan menggratiskan tarif cuci mobil dan menawarkan kepada pelanggan yang sedang menunggu mobilnya dicuci berupa minuman gratis. Yang kedua, grand opening. Untuk grand openingnya sendiri akan ada promo harga untuk 20 pelanggan pertama sehari saat soft launching, yaitu mulai harga 20.000 sudah termasuk biaya cuci dan salon mobil. Evaluasi perkenalan jasa. Perkenalan jasa. Yang pertama, soft opening. Dalam kegiatan soft opening ini kami melakukan pembukaan atau peresmian secara sederhana seperti tumpeng dan doa bersama. Yang kedua, selama 3 hari pertama soft opening tersebut kami akan menggratiskan tarif cuci mobil dan menawarkan kepada pelanggan yang sedang menunggu mobilnya dicuci berupa minuman gratis. Penilaian responden untuk kelompok lain baik. Yang kesimpulannya, adanya kegiatan yang dilakukan secara sederhana seperti adanya tumpengan dan santunan serta penggratisan cuci mobil selama 3 hari berjalan dengan baik dan lancar serta tidak ada kendala sekalipun. Yang kedua, grand opening. Untuk grand openingnya sendiri akan ada promo untuk 20 pelanggan pertama sehari setelah soft launching, yaitu mulai dari Rp20.000 sudah termasuk biaya cuci dan salon mobil. Untuk penilaian responden dari kelompok lain baik, sangat baik. Dan kesimpulannya, kemudian kelangsungan kegiatan grand opening juga berjalan dengan lancar atau baik dengan adanya promo yang semakin meminat hati para konsumen. Bab 2, kualitas pelayanan. Yang pertama, pesaing perusahaan. Pesaing perusahaan ada 2, pesaing perusahaan jasa. Pesaing 1, nama perusahaannya Kawilis, Carwash, dan Poles. Alasan memilih karena memiliki fasilitas lengkap dan berkualitas, dan Carwash ini adalah carwash ternama di ibu kota Jakarta. Pesaing perusahaan jasa kedua, Autogloss, Carwash, dan SPA. Alasan memilih Carwash ini juga ternama di Jakarta, juga memiliki fasilitas yang lumayan lengkap dan juga pesaing yang sama-sama membangun usahanya di rest area jalan tol. Kelebihan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan jasa yang diteliti. Ada bukti variabel, bukti fisik, indikator, peralatan yang digunakan. Perusahaan, kelebihan dan kelemahan. Pesaing 1 memiliki kelebihan dan kelemahan juga. Perusahaan 2 memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan perusahaan, alat yang akan digunakan adalah alat-alat yang terbaru dan
pemakaiannya yang mudah supaya hasil cuci lebih bersih dari pesaing lainnya. Kelemahan alat-alat modern tentu banyak mekanis elektriknya, menjadikan alat sangat susah untuk dipelihara ataupun dibenahi saat rusak nanti. Yang kedua, indikator kedua, fasilitas. Fasilitas kelebihannya fasilitas lengkap, modern, ruang tunggu konsep milenial dengan menggunakan kafe. Kelemahan kadang dengan didirikannya kafe menjadikan orang-orang canggung dan takut akan harga yang mahal. Perusahaan pesaing satu, kelebihannya lebar dan luas, sangat identik dengan bengkel profesional. Kelemahan justru jika terlalu identik dengan bengkel menjadikan orang menganggap tempat ini khusus bengkel, terkesan sederhana pada spot untuk karosnya. Perusahaan pesaing kedua, kelebihannya tertata rapi setiap sektor, ruang tunggu yang bagus. Kelemahannya tempatnya yang terbuka menjadi suatu kelemahan besar pada car wash ini karena saat hujan tidak bisa beroperasi. Penampilan karyawannya, interior. Yang kedua, realita kehandalan. Indikator pelayanan jasa sesuai dengan janji. Perusahaan kelebihan jaminan uang kembali jika perusahaan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Kelemahan proses pengerjaannya yang mendetail dengan menyebabkan pencucian berlangsung lama. Perusahaan pesaing satu, kelebihannya karena berpengalaman. Nawilis pada bidang car wash menjadikan rata-rata semua pelayan jasa di sini tepat waktu dan sesuai janji. Kelemahan proses pengerjaan yang mendetail dan menyebabkan pencucian berlangsung lama. Perusahaan dua, kelebihannya banyaknya karyawan dapat membuat perusahaan dua menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Kelemahannya proses pengerjaan yang mendetail dan menyebabkan pencucian berlangsung lama. Pelayanan jasa yang kedua, indikator yang kedua, pelayanan jasa memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, pelayanan jasa dilakukan baik. Pelayanan jasa yang sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Tingkat kesalahan pelayanan. Yang ketiga, indikator respons daya tangkap, indikator kesesuaian informasi jasa. Yang kedua, kecepatan pelanggan pelayanan. Yang ketiga, indikator persiapan merespon permintaan pelanggan. Yang keempat, jaminan. Indikator pertama, karyawan melayani dengan percaya diri. Yang kedua, pelanggan merasa aman. Yang ketiga, karyawan yang bersifat sopan. Yang keempat, karyawan mampu menjawab pertanyaan pelanggan. 5. Empati. Indikator pertama, perhatian pada pelanggan. Kedua, mengutamakan kepentingan pelanggan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq, NIM 2018-139. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa jawaban responden. Yang variabel pertama yaitu tangible atau bukti fisik. Indikator yang pertama, peralatan yang digunakan. Interpretasinya, peralatan yang digunakan oleh PT Jasa Marga telah memadai. Indikator kedua, fasilitas. Fasilitas yang digunakan sesuai standar operasional, sangat memadai dan sesuai dengan ekspektasi para pengguna jalan tol. Indikator yang ketiga, penampilan karyawan. Penampilan karyawan dan petugas di jalan tol sangat rapi sehingga sesuai dengan SOP perusahaan dalam berpakaian. Indikator yang keempat adalah interior. Interior di rest area sudah sangat bagus dengan penataannya, seperti taman mini, ada permainan anak hingga fasilitas yang memadai yang ada di dalam rest area. Interpretasi bukti fisik yaitu pengguna jalan tol merasa nyaman dan sangat puas terhadap peralatan, fasilitas yang sangat memadai, penampilan karyawan yang sangat rapi, dan interior yang sangat indah. Terus faktor yang kedua adalah reliability. Indikatornya pelayanan jasa sesuai dengan janji. Interpretasinya, untuk pelayanan kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan sangat memuaskan. Yang kedua, pelayanan jasa memenuhi kebutuhan pelanggan. Sudah sangat memenuhi syarat dan kebutuhan pelanggan, yaitu adanya rest area bagi yang ingin makan, istirahat, isi bahan bakar, sholat, cuci mobil, dan juga adanya jalan tepian untuk pengguna jalan yang sedang dalam keadaan darurat. Yang ketiga, pelayanan jasa dilakukan dengan baik. Pelayanan yang diberikan dan dilakukan dengan sangat baik serta sesuai dengan SOP perusahaan sehingga pelanggan atau pengguna jalan tidak merasa kesulitan. Faktor yang keempat, pelayanan jasa sesuai dengan waktu yang dijanjikan.
Pelayanan jasa yang diberikan sangat sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan, walau ada beberapa yang kurang. Yang kelima adalah tingkat kesalahan pelayanan. Tingkat kesalahan pelayanan yang diberikan oleh PT Jasa Marga tidak banyak, maupun yang berakibat fatal, karena karyawan yang telah mematuhi dan menjalankan sesuai SOP yang diberikan oleh PT Jasa Marga. Interpretasi kehandalan yaitu sangat baik. Karyawan PT Jasa Marga, khususnya karyawan maupun petugas yang melayani dan mengatasi masalah yang diakibatkan oleh PT Jasa Marga itu sendiri, maupun yang dilakukan oleh pihak pengguna jalan tol. Faktor yang ketiga adalah daya tanggap. Indikator yang pertama, kesesuaian informasi jasa. Informasi yang diberikan kepada pengguna jalan tol sudah sangat jelas dan sesuai dengan apa yang diinformasikan oleh pihak Jasa Marga maupun petugas di beberapa ruas jalan tol di seluruh Indonesia. Dengan begini, pengguna jalan tol tidak merasa bingung terhadap informasi yang telah diberikan. Indikator yang kedua, kecepatan pelayanan pelanggan, yaitu pelayanan terhadap pelanggan dilakukan dengan baik dan sesuai dengan kecepatan yang telah dijanjikan. Misalnya jika ada pengguna jalan yang sedang dalam keadaan darurat atau terjadi laka lantas, petugas pengamanan langsung sigap dan cepat mendekati posisi laka lantas. Yang ketiga, kesiapan merespon permintaan pelanggan. Kesiapan dalam merespon permintaan pelanggan sangat baik. Interpretasi daya tanggap yaitu memberi solusi penyelesaian yang sangat baik dan sigap ketika pelanggan dalam masalah. Faktor yang keempat adalah asuransi atau jaminan. Indikator yang pertama, karyawan melayani dengan percaya diri. Kecakapan karyawan dalam memberikan informasi yang berguna dan penting untuk pengguna jalan sudah cukup sehingga dapat mudah dimengerti oleh para pengguna jalan tol. Indikator yang kedua, pelanggan merasa aman. Para pengguna jalan tol sangat merasa aman ketika menggunakan jalan tol karena ada informasi yang jelas yang diberikan oleh pihak Jasa Marga. Indikator yang ketiga, karyawan yang bersikap sopan, yaitu etika karyawan sangat sopan dan ramah untuk melayani para pelanggan atau pengguna jalan tol lainnya. Indikator yang keempat, karyawan mampu menjawab pertanyaan pelanggan, mengatasi dari pertanyaan pelanggan dengan lancar tanpa ragu. Interpretasi jaminan atau asuransi adalah 1. Memberikan pelayanan akurat, 2. Memberikan layanan sesuai janji, 3. Dapat dipercaya, dan 4. Kemampuan dalam melayani para pengguna jalan tol. Yang kelima adalah empati. Indikator yang pertama, perhatian kepada pelanggan, memberikan solusi dalam mempermudah pengguna jalan tol yang sedang mengalami masalah. Indikator yang kedua, mengutamakan kepentingan pelanggan dengan melayani sepenuh hati tanpa suap atau menyerobot. Yang ketiga, memahami kebutuhan pelanggan. Karyawan sangat memahami kebutuhan para pengguna jalan tol. Indikator yang keempat, waktu operasional sesuai. Seluruh karyawan dan petugas yang ada di lapangan tidak molor saat jam kerja, serta disiplin dengan mengemban tugasnya masing-masing. Interpretasi empati, yang pertama adalah menerima keluhan pelanggan, dan yang kedua, peduli pada pelanggan. Kita akan masuk kepada bab 3, yaitu fasilitas pendukung jasa. Yang pertama adalah kondisi lingkungan sekitar. Indikator yang pertama adalah temperatur. Suhu jalan tol di Indonesia memiliki suhu yang berbeda-beda, tergantung apakah jalan tol tersebut di dataran rendah atau dataran tinggi. Kemungkinan besar cukup panas dan bisa juga sangat panas, mengingat jalan ini adalah khusus kendaraan. Namun berbeda di rest area karena area ini dikhususkan untuk pengguna jalan yang ingin beristirahat, dan pastinya udaranya sejuk karena interior di tempat istirahat, rumah makan, cuci mobil, dan lain-lain sudah dibekali pendingin ruangan atau AC. Indikator yang kedua adalah kualitas udara. Kualitas udara dipastikan berpolusi karena dari beberapa sumber polusi disebabkan dari aktivitas jalan tol, khususnya di kota padat seperti Surabaya, Jakarta, Medan, Makassar, dan Bandung, dan kota-kota besar lainnya.
Dan rata-rata emisi gas buang di kendaraan di Indonesia masih tertinggal di negara lain yang sudah menggunakan Euro 4 dan paling banyak disebabkan karena truk bermuatan banyak. Indikator yang ketiga adalah gangguan. Karena jalan tol di Indonesia biasanya cukup dekat dengan pemukiman penduduk, terutama pedesaan, untuk kebisingan ada, yaitu kebisingan lalu lalang mobil dan juga gesekan antara ban mobil dengan permukaan jalan. Bahkan radiusnya cukup jauh dan terdengar cukup jelas ketika malam hari atau saat suasana sangat sepi. Indikator yang keempat adalah musik. Untuk musik sendiri tidak ada. Dan yang terakhir adalah indikator aroma atau bau. Untuk bau juga tidak ada. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian adalah fasilitas pendukung jasa pada lembar kerja 2, yaitu adalah ruangan untuk rest area, terutama rest area indoor ada bermacam-macam. Ada yang seperti mall seperti rest area Cibubur, kemudian rest area kilometer 456 di Salatiga yang didesain seperti lainnya ada di dalam terminal bandara. Kemudian tata letak. Untuk penataan di rest area sudah bisa memanjakan pengguna jalan tol yang sedang beristirahat seperti rest area indoor yang diberikan dekorasi tertentu dan di sekelilingnya ada taman yang bersih dan indah sehingga membuat pengguna jalan betah. Kemudian adanya taman-taman kecil ketika memasuki gerbang tol. Kemudian adalah peralatan. Untuk peralatannya seperti komputer, palang pintu, gerbang tol, traffic cone, papan rambu lalu lintas, peralatan darurat dan lain-lain. Sedangkan perabotannya tidak ada. Ini adalah fasilitas pendukung jasa pada lembar kerja 3. Yang pertama rambu seperti rambu lalu lintas, kemudian rambu tata cara atau pemberitahuan dan juga rambu keselamatan. Kemudian adalah artefak pribadi. Untuk artefak pribadi kemungkinan tidak ada, namun yang sering ditemukan itu artefak seperti peninggalan sejarah maupun prasejarah ketika melakukan pembangunan jalan tol. Kemudian adalah dekorasi. Seperti yang sudah dijelaskan, seperti rest area indoor yang diberikan dekorasi tertentu dan di sekelilingnya ada taman yang bersih dan indah sehingga membuat pengguna jalan betah. Kemudian lembar kerja 4 yaitu kelebihan dan kelemahan kondisi lingkungan sekitar. Yang pertama adalah temperatur. Sejuk untuk rest area yang memiliki fasilitas lengkap atau rest area yang memiliki konsep indoor dan cukup dingin udaranya, terutama jalan tol yang berada dekat pegunungan atau dataran tinggi. Namun kelemahannya sangat panas ketika rest area yang berkonsep outdoor atau umumnya dan begitu juga jalan tol yang berada di dataran rendah. Kemudian adalah kualitas udara. Kelebihannya kualitas udara sangat baik terutama berada di rest area. Kelemahannya polusi di mana-mana ketika berada di jalan tol dan polusi tersebut menyebar di rest area dan lingkungan sekitar. Kemudian gangguan, kelebihannya tidak ada gangguan yang sangat parah, namun kelemahannya gangguan seperti kebisingan lalu lalang mobil yang disebabkan gesekan antara ban dan permukaan jalan. Sedangkan musik atau aroma bau tidak ada. Untuk ruangan yang kelebihannya ruangan yang sangat memanjakan pengguna jalan tol, terutama rest area berkonsep indoor seperti di rest area Cibubur dan rest area Salatiga. Kelemahannya terdapat beberapa tempat yang kosong atau gerai yang kosong yang membuat kesan rest area ini kurang menarik dan kurang ramai. Kemudian tata letak. Kelebihannya untuk penataan di rest area sudah bisa memanjakan pengguna jalan tol yang sedang beristirahat seperti rest area indoor yang diberikan dekorasi tertentu dan di sekelilingnya ada taman yang bersih dan indah sehingga membuat pengguna jalan betah. Kemudian adanya taman-taman kecil ketika memasuki gerbang tol. Kelemahannya penataan mungkin ketika taman-taman yang kurang dirawat dan dibiarkan begitu saja. Kemudian peralatan yang diberikan sudah cukup memenuhi standar dan mudah dimengerti pengguna jalan maupun para pekerja lainnya. Kelemahannya terkadang ketika ada peralatan seperti rambu elektronik yang rusak yang membuat lalu lintas kendaraan terjadi terhambat. Kemudian adalah rambu yang disediakan seperti oleh pihak jasa marga itu seperti rambu lalu lintas, kemudian rambu tata cara atau pemberitahuan dan juga rambu keselamatan yang sudah cukup jelas sehingga memudahkan para pengguna jalan tol. Kelemahannya terkadang rambu-rambu tersebut tidak dipatuhi oleh para pengguna jalan tol seperti rambu lajur kanan untuk kendaraan lajur cepat, namun terdapat kendaraan yang berada di lajur kanan dengan kecepatan yang sangat rendah sehingga bisa membahayakan kendaraan yang berada di lajur lain. Artefak pribadi tidak ada. Dekorasi, kelebihannya dekorasi rest area indoor Pendopo Salatiga yang memiliki kesan mewah dan indah dengan adanya taman-taman kecil dan kolam. Kelemahannya sayangnya dekorasi tersebut hanya terdapat di rest area Pendopo Salatiga, sedangkan rest area yang lain terkesan biasa saja. Ini adalah lembar kerja 5 yaitu saran dan rekomendasi. Temperatur sarannya mungkin untuk suhu tidak berharap banyak karena juga tergantung dari dataran rendah atau dataran tinggi. Dan untuk beberapa interior area di jalan tol setiap daerah di Indonesia juga sudah memiliki udara yang sejuk. Kemudian kualitas udara
Mungkin dalam mengupayakan mengurangi tingkat polusi udara, pemerintah sebaiknya mempercepat penggantian emisi gas buang yang lebih efisien dan ramah lingkungan, terutama untuk truk gangguan. Secara untuk gangguan kemungkinan tidak ada karena kebisingan yang disebabkan oleh kendaraan hanya kecil dan terjadi secara alami. Musik dan aroma tidak ada. Untuk ruangan mungkin untuk rest area dibuat seperti konsep rest area yang seperti Cibubur dan Salatiga, kemudian rest area yang ada di Brebes. Rest area yang di Brebes itu yang seperti memanfaatkan pabrik bekas seperti rest area yang awalnya terkesan kumuh dan angker menjadi mewah dan indah. Data letaknya sedikit pelebaran jalan untuk keluar dan masuk kendaraan, yang selama ini ada beberapa rest area yang jalan keluar masuknya cukup sempit dan bisa menimbulkan kemacetan panjang jika terjadi di hari raya lebaran, dan peningkatan perawatan pada taman-taman kecil di rest area maupun di keluar masuk gerbang tol. Peralatannya perlunya pengupgradean dan peralatan karena sebagai penunjang operasional jalan tol. Kemudian untuk rambu, peningkatan keamanan seperti patroli untuk pengendara yang tidak mematuhi rambu lalu lintas dan mengganti rambu-rambu yang lama atau sudah tidak terlihat lagi. Tempat pribadi tidak ada. Dekorasi, penambahan dekorasi rest area yang ada di jalan tol seluruh Indonesia yang membuat pengguna jalan tol merasa betah dan puas, seperti dekorasi budaya ataupun seperti di rest area Brebes konsep pabrik tua, bangunan di dalamnya sengaja tidak dihancurkan dan diperbarui sehingga tidak meninggalkan konsep pabrik tua itu sendiri, dan juga dekorasi yang memiliki kesan mewah seperti di rest area Salatiga. Terima kasih.